Halo guys, kembali lagi di channel Hedidot. Channel ini channel tentang gadget mostly, tapi kadang-kadang gue ngelakuin vlog juga untuk travel dan lain-lain. Cuman karena lagi pandemik, jadi vlog travelnya udah lama nggak bikin. Makanya supaya keadaan kembali normal, teman-teman mari kita jaga protokol kesehatan. Mari kita pakai masker kalau keluar, jaga jarak. Cuci tangan jangan lupa. Nah, di video kali ini gue mau bahas mantan flagship yang sebenarnya masih flagship banget sih, karena ini paket komplit tapi harganya sekarang udah murah banget di tahun 2020, yaitu tereng. Ini dia, kebalik. Oke, ini dia LG V50 ThinQ. Jadi ini flagship tahun lalunya si LG ya. Dan ini gue lihat karena gue penasaran harganya kenapa bisa murah banget, drop banget, mungkin karena peminatnya kurang. Dan ini yang gue dapat adalah unit dari Korea. Dan ya, mungkin yang beredar di pasaran juga yang murah-murah unit dari Korea. Nah, supaya untuk pencerahan bagi teman-teman yang mau beli unit Korea itu kayak gimana, dapatnya apa aja, mari kita buka ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu boxnya kayak gini nih. Gue nggak, karena gue COD ya, jadi nggak ada packagingnya yang macam-macam. Di sampingnya ada KT gini, terus depannya LG V50 ThinQ. Terus di sini 5G ya, karena handphone ini udah support 5G. Ini yang varian 128GB, 6GB RAM. Di belakangnya ini ada bahasa Koreanya, terus ada tulisan Meridian kayak gini. Ini kayaknya boxnya entah asli atau repackage, gue juga nggak tahu. Ini LG ya, di atasnya ada logo LG gini. Terus gue juga dapet ini case dari si abangnya, case gratis ya, lumayan lah daripada nggak buat proteksi ya kan. Oke, sekarang unitnya kita cek apa aja isinya. Ya, tempered glass. Gue juga dikasih tempered glass sama si abangnya. Ini dia handphonenya. Ini second ya, jadi harganya itu sekitar 3 jutaan gue dapat di Malaysia. Tapi kalau dibawa pulang ke Indonesia harus bayar pajak ya, kurang lebih jadi 4 jutaan lah. Gue cek di pasaran Indonesia juga harganya 4 jutaan sekarang yang ada di marketplace. Terus ini ada buku petunjuk, I guess. Nah, kayak gini. Buku petunjuknya juga bahasa Korea ya. Ada LG Pay. Tuh, nggak ngerti semuanya. Kemudian aksesorisnya ini sebenarnya gue udah cek ya. Cuman ini buat ngasih tahu teman-teman aja dapatnya apa aja kalau beli di harga yang sekarang. Ini adalah chargernya. Chargernya ini bukan ori bawaan ya, tapi dia ganti dengan LG yang lain. Ini cuma 5 watt guys. Ini pelan banget. Karena LG ini baterainya sekitar 4000 mAh. LG V50 ini ya buat kalau pakai ini sih jadi pelan banget ya. Nah, LG V50 ThinQ ini juga udah support fast charging sebanyak 18 watt. Walaupun nggak cepet-cepet amat ya, tapi udah support fast charging 18 watt. Ini lumayan, dan kalau pakai charger yang ini bakal lama banget. Jadi gue nggak bakal pakai yang ini, gue bakal ganti. Terus ini juga, ini kabelnya bukan ori ya, gue yakin banget ya, ini kabelnya udah diganti. Dan yang ada di pasaran gue yakin pasti udah diganti juga. Terus ini ada headsetnya sih gue cek di sini LG juga, tapi bukan yang Bang & Olufsen ya, seharusnya kan yang B&O, tapi ini dapatnya yang LG, dia diganti tuh. Kalau nggak salah ya, ini seharusnya B&O sih. Terus udah ada SIM ejector, dongle-nya nggak ada, seharusnya ada dongle di sini buat USB to Type C ya. Itu aja dapatnya. Dan ini udah gue pakai selama 5 hari kurang lebih sebenarnya. Gue suka banget sama desainnya. Kita bahas desainnya ya. Desainnya ini dari depan simple, gue suka hal-hal yang simple kayak gini desainnya. Terus masih ada notch-nya, ini kita nyalain. Nah, ini masih ada notch-nya di atas. Terus bezelnya lumayan tebal ya,
tapi atas dan bawah ini hampir simetris sebenarnya. Kalau dia nggak ada notch-nya kayak gini, ini bezel atas dan bawahnya akan simetris, ini bakal lebih bagus. Terus layarnya flat, ini di sisi kiri kanan agak melengkung, walaupun layarnya sebenarnya flat, tapi ini kacanya glassnya melengkung gini, kayak waterfall, sedikit waterfall lah. Terus ini membulat. Terus di samping kiri ini ada volume rocker up and down, terus juga ada Google Assistant tombolnya, tapi ini tombol Google Assistant-nya cuman aktif kalau kita nyalain si LG-nya. Kalau dalam keadaan off dia nggak bisa. Sayang sekali. Terus ini ada di sebelah kanan ada tombol on off, terus ada SIM tray di sini. Nah, memori 128 GB ini masih bisa diekspansi lagi sama micro SD. Ini nano SIM, cuman single SIM ya, nggak bisa dual SIM di sini. Dan ada beberapa garis sinyal di kanan dan kiri yang nggak simetris. Sebenarnya sayang banget sih, kalau dibikin simetris bakal lebih bagus ya. Karena kalau pakai iPhone, buat teman-teman yang pakai iPhone pasti tahu banget tentang hal-hal yang simetris, kiri kanan atas bawah gitu. Terus di atasnya juga ada 2 garis, di bawahnya ada 2 garis. Nah, di bawahnya ini masih ada audio jack. Ini salah satu flagship yang masih ada audio jacknya. Ini langka banget buat teman-teman yang suka main game. Ini pasti bakal penting banget. Sekarang nih audio jack 3mm ini jadi barang berharga malah ya. Karena langka, nggak semua brand, nggak semua produk masih bisa nempatin audio jack 3,5mm ini. Terus di sini ada port USB Type-C, terus ada mikrofon, dan di sini ada grill audio. Terus belakangnya ini yang gue suka. Jadi belakangnya ini bentuknya flat, nggak ada desain yang menonjol dari kamera, desainnya juga kayak gini, simple. Ini gue suka banget ya desain kayak gini. Gue berharap dari handphone lain bisa mencontoh hal ini. Tapi kayaknya agak sulit ya, karena tren desain sekarang itu kameranya pada menonjol, dan demi mempertahankan handphonenya tetap tipis, akhirnya ya menonjol, kameranya tebal-tebal ya. Di atas ada bagian kamera, terus ada fingerprint yang cepat banget ya. Di masa pandemik ini fingerprint ini penting ya, karena kita kalau pakai mask kemana-mana itu pasti kita nggak bisa pakai Face ID atau semacamnya, kita pasti pakainya fingerprint, dan ini fast respon banget, cepat. Terus di bawahnya ada logo V50 ThinQ, bawahnya ada logo LG, dan ini ada port buat dual screen ya. Jadi LG V50 ini support dual screen, hal yang nggak ada di handphone lain. Dan mengenal dari spesifikasinya, ini seperti yang gue bilang tadi, ini varian 6GB 128GB. Baterainya 4000 mAh. Terus ini udah Android 10 dan masih support Android 11 ya, tinggal ditunggu aja update-nya. Nah, ini dia sudah Android 10. Jadi semuanya sudah sangat intuitif dan fluid. Dan layarnya sendiri ini sudah 2K, ini rapat banget, cuman bikin baterainya jadi agak boros ya. Dan selama 5 hari ini gue melakukan percobaan untuk ngetes baterainya yang 4000 mAh ini. Jadi gue cuman pakai ala kadarnya, sekedarnya. Terus screen time-nya ini 1 jam 44 menit, sedangkan total usage itu 31 jam 45 menit dalam mode 2K layarnya, dan always on display-nya aktif. Jadi karena always on display-nya aktif, ini juga bikin battery drain-nya lebih cepat habis ya. Dan ini berikutnya, percobaan kedua, always on display-nya tetap aktif, tapi resolusi layar gua turunin jadi 1080 dan berhasil ningkatin daya tahan baterai, yaitu total usage-nya jadi 47 jam 11 menit, terus screen usage-nya 39 menit. Dan ini percobaan yang ketiga gue, tapi belum selesai. Ini modenya layarnya full 2K, tapi always on display-nya gue matiin, dan sampai sekarang ini sudah 21 jam 4 menit penggunaan. Jadi hampir 1 hari full. Terus screen usage-nya 11 menit dan daya tahan baterainya masih ada di 69% di sini. Termasuk yang awet ya sebenarnya. Tinggal dimatiin aja sih always on display, itu menurut gue kurang penting juga. Dan sekarang kita bahas tentang OS-nya. OS-nya ini cukup fluid ya, kata gue sih lumayan lah. Cuman di sini ada aplikasi drawer app-nya
bawaan dari Korea sana. Ini ada 1, terus ada U+ yang gue nggak paham tujuannya buat apa. Terus ini ada safety e-report. Terus ya udah itu aja sih, ada sedikit aja sih bawaan dari sananya yang nggak apa-apa sih menurut gue. Cuman ketika teman-teman nyalain di pertama kali itu akan muncul bahasanya Korea, jadi harus diganti ke bahasa Inggris dulu. So far ini layarnya enak banget di mata. Nah, kemudian kita bahas soal kamera. Kameranya ini bahasa marketingnya LG ini pentakamera. Ini yang varian dari Korea. Sedangkan kalau yang dari US itu cuman 4 kamera. Jadi di belakangnya cuman 2 dan di depannya cuman 2. Dan kenapa kayak gitu? Sebenarnya yang pentakamera ini something odd, sesuatu yang aneh. Jadi ada 3 kamera di belakang. Kamera utama sebesar 16 megapiksel yang wide, terus kemudian ultra wide-nya 16 megapiksel juga. Terus ada 2 kali optical zoom, ini 12 megapiksel. Cuman yang 2 kali optical zoom-nya ini kalau gue coba tutup terus gue coba foto, itu kayak nggak berfungsi gitu. Entah kenapa ya. Kata teman-teman di forum sih, katanya itu fungsi dari kamera 2 kali optical zoom-nya ini berfungsi kalau di kondisi cahaya yang sangat terang. Tapi gue coba di luar, di tengah terik matahari juga tetap nggak berfungsi. Nggak tahu kenapa. Jadi kayaknya yang versi US itu ya udah sama aja sebenarnya, walaupun dihilangin kamera tengahnya. Dan di depannya ini ada 2 buah kamera. Kamera wide-nya yang 8 megapiksel, kemudian ada ultra wide sebesar 5 megapiksel. Ya cukuplah buat selfie-selfie aja. Cuman kalau buat rekam video, ini sebenarnya jagoannya buat rekam video tapi pakai kamera utama. Kalau pakai kamera depan, ini agak sedikit lemah ya menurut gue, karena ukuran megapikselnya sedikit rendah. Jadi untuk detailnya itu agak kurang. Dan nanti gue akan coba tes ambil beberapa foto buat teman-teman. Ya, ini adalah contoh perekaman video dari LG V50 ThinQ. Ini di kamera utamanya. Ini 4K 24 frame per second. Jadi size-nya ini nggak bisa diubah ke yang lain. Kayaknya default di 4K. Kemudian fitur HDR10-nya aktif dan ISO-nya 50. Gua set. Terus speed-nya 1/4000. Dan di sini juga ada perekaman hi-fi audio. Jadi ada tandanya di sini di screen-nya. Untuk stabilisasinya sendiri, teman-teman bisa menilai kayak gimana stabilisasinya. Dan untuk HDR-nya kita lihat ke atas. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini perekaman video dari ultra wide kamera depannya LG V50 ThinQ 1080 60 frame per second. Overbright di sini. Ini cuma 5 megapiksel ya kameranya, sensornya nggak terlalu besar, tapi apakah ini cukup layak? Silahkan teman-teman nilai sendiri, shaky atau cukup stabil. Terus HDR-nya ini nggak ada HDR ya, nggak ada mode manual juga kayak di main kameranya. Jadi semuanya serba otomatis kayak begini. Nah, ini masih kamera depannya juga, tapi ini yang wide. Ini 8 megapiksel sensor kameranya. Semuanya serba otomatis di 1080 60 fps. Apakah ini layak buat ngevlog? Kayaknya kalau buat ngevlog aja sih oke lah. Cuman di sini overbright karena dia nggak ada mode HDR10 ya. Ya gitu aja first impression buat LG V50 ThinQ varian dari unit Korea ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar, diskusi bareng-bareng di sana. Kalau ada yang mau dibahas nanti gue bakal bahas lagi ini untuk reviewnya. Kalau kalian suka video ini silahkan di thumbs up dan di subscribe. Gue Didot, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam gadget positif, bye bye. Jangan lupa jaga kesehatan.